Di kota Rai, Persia, sekitar tahun 865 Masehi, lahirlah Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi, kelak dikenal sebagai salah satu dokter terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Saat kecil, ia hanya anak Rai. Dunia belum tahu, suatu hari ia akan mengubah cara manusia merawat sakit. Di masa muda, minatnya justru pada musik dan sastra. Suaranya terkenal merdu, permainannya disukai. Melihat orang sakit di sekelilingnya menyalakan pertanyaan dalam hatinya. Bisakah manusia benar-benar belajar mengusir sakit? Menurut beberapa riwayat, setelah dewasa, ia meninggalkan musik dan seni untuk fokus pada filsafat, kimia, dan akhirnya kedokteran. Di Reye, ia belajar kedokteran di Bimaristan, rumah sakit yang menjadi pusat praktik dan pengajaran. Al-Razi terkenal karena menekankan observasi klinis yang teliti, bukan sekedar mengulang teori lama. Sebagai alkemis yang beralih jadi dokter, ia akrab dengan laboratorium, mengolah bahan kimia untuk menjadi obat. Ketelitian dan kepeduliannya membuat namanya cepat dikenal, bukan hanya di Rai, tapi hingga ke Baghdad. Reputasi itu akhirnya sampai ke ibu kota kekhalifahan, Baghdad. Ia diminta memimpin rumah sakit di sana. Perjalanan ke Baghdad bukan sekedar perpindahan kota. Itu awal dari perang besarnya dalam sejarah rumah sakit dan kedokteran. Dalam sebuah kisah terkenal, ia dikisahkan memilih lokasi rumah sakit baru dengan cara unik, menggantung daging di tempat berbeda dan melihat di mana udara paling sehat. Sebagai kepala Bimaristan Baghdad, ia mengatur tidak hanya pengobatan, tapi juga manajemen, ruang, obat, dan pembagian tugas. Dalam pengajaran, ia sampai dikerumuni berapa lapis murid. Pertanyaan yang sulit baru sampai ke dirinya setelah murid-muridnya mencoba menjawab. Dalam karya monumentalnya, Al-Hawi, ia mengumpulkan pengalaman klinis, catatan pasien, dan teori pengobatan menjadi ensiklopedi besar berpuluh jilid. Dalam Al-Mansuri, ia merangkum ilmu kedokteran klinis yang kelak diterjemahkan dan diajarkan di Universitas Eropa. Riwayat menyebutkan, ia terkenal murah hati, khususnya pada pasien miskin yang tak mampu membayar. Sakit tidak membedakan kaya atau miskin. Rumah sakit ini pun tidak boleh membedakan. Sebagian sumber menyebutnya sebagai perintis bangsal khusus bagi pasien gangguan jiwa, memberi mereka perawatan medis, bukan sekadar hukuman. Ia keras kepada penjual obat palsu dan tabib gadungan yang mengambil untung dari ketakutan orang sakit. Meski hebat, ia jujur, tidak semua penyakit bisa disembuhkan, dan dokter tidak boleh mengaku mampu segalanya. Dalam salah satu risalahnya, ia memberikan panduan sederhana bagi orang yang tidak punya akses ke dokter. Bukti bahwa ilmunya untuk rakyat, bukan hanya istana. Di masanya, wabah demam dengan bintik-bintik di kulit sering datang dan seringkali disatukan begitu saja sebagai penyakit panas. Dalam karyanya Kitab Al-Judari wa Al-Hasbah, ia menjadi salah satu yang pertama membedakan cacar dan campak secara klinis. Ia menjelaskan dengan detail demam awal, rasa nyeri, pola ruam, rasa gelisah, mengubar pengamatan menjadi panduan diagnosis. Pendekatannya eksperimental, mencoba variasi perawatan, lalu mengamati mana yang lebih membantu. Cikal bakal kedokteran berbasis bukti. Ilmunya tidak berhenti di ruang pasien. Ia menjelaskan pada masyarakat tentang pencegahan sesuatu yang baru di zamannya. Dalam tulisan-tulisannya, ia memberi panduan sederhana dari makanan yang sebaiknya dikonsumsi sampai cara merawat kulit dan demam. Karya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin berkali-kali dan digunakan dokter-dokter di Eropa berabad-abad kemudian. Sejarawan kedokteran menyebut kontribusinya setara, bahkan dalam beberapa hal melampaui banyak tokoh Yunani yang ia warisi ilmunya. Bagi Al-Razi, buku penting, tapi pasien adalah teks utama yang harus dibaca. Di tengah angka teori dan eksperimen, ia selalu diingatkan oleh satu suara, rintihan orang sakit. Selain dokter, ia juga filsuf yang berani, kadang kontroversial dalam pandangannya. Di bidang kimia, ia dikenal karena berusaha menata praktik laboratorium, mencatat alat, bahan, dan teknik secara sistematis. Tujuan eksperimennya sederhana,
menemukan bentuk obat yang lebih efektif dan mudah dipakai pasien. Dalam tulisan-tulisan etisnya, ia menekankan bahwa dokter harus jujur, tidak sombong, dan selalu memperbarui ilmunya. Di usia senja, ia kembali ke Rai, memimpin rumah sakit dan mengajar generasi baru. Menjelang akhir hidupnya, penglihatannya melemah, berakhir dengan kebutaan. Dalam salah satu kisah, ia menolak diobati oleh dokter yang bahkan tidak paham anatomi mata. Meskipun tak bisa membaca, hafalan dan pengalamannya menjadi buku hidup bagi murid-muridnya. Ia memilih hidup sederhana, mengutamakan waktu untuk ilmu dan pasien daripada harta. Sekitar tahun 925 Masehi, di Rai, napas sang dokter rakyat berhenti di kota yang melahirkannya. Setelah ia wafat, ide-idenya menempuh perjalanan panjang lewat manuskrip yang disalin di berbagai kota Islam. Lewat terjemahan Latin, namanya masuk perpustakaan-perpustakaan biara, lalu ke universitas-universitas Eropa. Manual medisnya menjadi referensi bertahun-tahun. Diajarkan di universitas sebagai bagian dari kurikulum kedokteran. Zaman kita, sejarawan menyebutnya satu dari 3 besar kedokteran Islam, bersama Ibn Sina dan Ibn al-Nafis. Namanya diabadikan sebagai nama universitas, institut, dan patung penghargaan atas jasanya. Di Iran ada hari khusus untuk memperingatinya, Razi Day, yang juga disebut Hari Farmasi. Penulis modern menyebutnya pelopor kedokteran eksperimental dan pendahulu kedokteran berbasis bukti. Bagi sebagian dokter masa kini, kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik teknologi canggih, yang terpenting tetap ilmu, etika, dan empati. Dalam satu kalimat, Ar-Razi adalah dokter rakyat dan ilmuwan laboratorium yang menjembatani ilmu, eksperimen, dan gelas kasih. Kisahnya dimulai dari kota kecil, Rai, dan berakhir di rumah sakit dunia. Pertanyaannya, seberapa jauh kita akan melanjutkan warisan ilmu dan empati ini? Bagi sebagian orang, luka bernanah adalah sesuatu yang menjijikan. Bagi Al-Razi, itu teks yang harus dibaca. Ia mengajarkan bahwa merawat luka bukan hanya menutupinya, tapi membersihkannya dan membantu tubuh melawan infeksi. Setiap kasus ia catat, bukan untuk pamer keberhasilan, tapi agar dokter setelahnya belajar juga dari kegagalan. Bagi anak kecil, rumah sakit bisa terasa seperti tempat menakutkan. Disinilah empati dokter diuji. Dengan kata-kata lembut, ketakutan bisa berubah menjadi kerjasama. Sesuatu yang tak kalah penting dari obat. Ia tidak menganggap dirinya sumber jawaban tunggal. Ia mengajak murid berpikir bersama. Di hadapan murid, ia tidak malu mengakui kesalahan masa lalu. Sebuah pelajaran etika yang jarang diajarkan di buku. Tidak semua kisah bisa diakhiri dengan kesembuhan. Disinilah dokter belajar batasannya. Ia mengingatkan murid bahwa dokter bukan penguasa kehidupan dan kematian, melainkan penjaga amanah di antaranya. Ketika harta mencoba membeli prioritas, ia menegaskan bahwa rumah sakit bukan pasar. Sebagai kepala rumah sakit, ia juga harus jadi juru bicara pasien di hadapan penguasa. Ketika penguasa datang, ia tidak menyembunyikan kekurangan, tapi menunjukkan apa yang perlu diperbaiki. Ia tahu suatu hari ia akan tiada, maka ia siapkan penerus, bukan pengagum. Kadang ia merenung, seandainya alat lebih canggih, mungkin lebih banyak nyawa bisa diselamatkan. Ia menolak sikap pasrah yang mematikan usaha. Jauh sebelum teori kuman modern, beberapa dokter seperti Al-Zaki sudah menekankan pentingnya kebersihan. Rasa sakit sering membuat orang marah. Dokter dan perawat menjadi sasaran kemarahan itu. Dia tahu bukan hanya pasien yang butuh perhatian, para perawat pun manusia. Ingatan malam terakhir di Baghdad menempel di kepalanya. Lampu-lampu minyak, suara lembut pasien, dan aroma obat. Di Ray, senja hidupnya dihabiskan dengan damai, menyaksikan ilmu dan empati yang ia tanam tumbuh di tangan murid-muridnya. Nama yang dulu ditulis dengan pena bulu, kini hadir di rak dokter modern sebagai bagian dari sejarah profesinya. Di beberapa fakultas kedokteran, namanya muncul di kelas etika, bukan hanya di bab sejarah. Kedokteran berbasis bukti yang kita kenal hari ini punya akar jauh ke masa lalu, termasuk pada dokter seperti Al-Razi. Media edukasi publik kadang menyebut namanya, menghubungkan sejarah pengamatan penyakit dengan pencegahan modern.
Di dunia farmasi, namanya dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan obat-obatan dan laboratorium. Upayanya merawat pasien gangguan jiwa mengingatkan kita bahwa stigma perlu dilawan dengan ilmu dan empati. Bahkan Lembaga Kesehatan Dunia menyebutnya dalam garis waktu panjang upaya manusia melawan penyakit. Bagi sebagian pasien, kisah dokter masa lalu memberi kekuatan, menyadari bahwa manusia selalu berjuang melawan sakit sejak dulu. Resep berubah bentuk, tapi tujuannya sama, menyampaikan ilmu dokter dalam bentuk yang bisa menolong pasien. Sebagian kampus membuka mata mahasiswanya bahwa sejarah kedokteran tidak hanya ditulis di satu peradaban. Buku anak memperkenalkan namanya dengan sederhana, seorang dokter yang peduli pada orang miskin dan rajin mencatat. Di dunia maya, namanya kadang muncul di tengah diskusi santai calon dokter. Parafrase ucapan dan sikapnya menjadi kalimat motivasi bagi dokter yang sedang lelah. Di panggung ilmiah, namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar lain sebagai bagian dari warisan sains global. Di pojok-pojok perpustakaan sunyi, buku-buku tua yang membawa namanya masih menunggu dibaca. Bagi seorang anak, dokter adalah pahlawan yang datang ketika tubuh berkhianat. Dalam dunia medis modern, benturan antara idealisme dan bisnis kadang membuat dokter ragu. Jawabannya mungkin sudah tertulis ratusan tahun lalu. Jika kita gabungkan Bimaristan Rai dan rumah sakit modern, kita akan melihat benang merah, ruang untuk sakit, harapan untuk sembuh. Jika semua warisan medis dirangkum dalam satu kata, bagi Al-Razi itu mungkin rahmah, kasih sayang. Nama yang berusia lebih dari 1000 tahun masih cukup segar untuk jadi tema riset hari ini. Pertanyaan itu tak hanya untuk mahasiswa kedokteran, tapi untuk siapa saja yang merawat orang lain. Kisahnya bukan hanya untuk calon dokter. Siapapun bisa belajar tentang kejujuran dan keberanian mengakui ketidaktahuan. Orang tua bisa memakai kisahnya untuk mengajarkan empati, bahkan pada anak yang masih kecil. Kalimat di akhir bab menutup kisah, tapi membuka pintu bagi pertanyaan baru. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.